Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa mempresentasikan materi ini meskipun tidak secara langsung, tapi bisa melewati video ini. Langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang utang dan perekonomian Indonesia. Langsung saja, hutang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Dan menurut Munawir, hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban untuk sekarang. Dan dalam pengambilan keputusan penggunaan hutang perlu juga dipertimbangkan biaya tetap yang timbul akibat dari hutang tersebut. Yaitu berupa hutang yang menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam hutang. Hutang di sini terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu hutang jangka pendek dan yang kedua yaitu hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek merupakan hutang yang memiliki waktu 1 tahun untuk pelunasannya. Hutang jangka pendek memiliki dua manfaat. Yang pertama yaitu fleksibilitas, yaitu dapat digunakan kapan saja oleh suatu perusahaan, dan yang kedua yaitu biaya lebih murah atau bunganya lebih murah gitu. Bisa dijelaskan bahwa di sini tuh pada umumnya suku bunga hutang jangka pendek lebih rendah daripada hutang jangka panjang, karena semakin lama jangka waktu utang tersebut, maka bunganya juga semakin besar gitu. Adapun utang jangka panjang merupakan utang yang memiliki waktu pembayaran lebih dari 1 tahun gitu. Jenis-jenisnya ada utang obligasi. Obligasi merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dijual kepada investor. Yang kedua ada saham. Saham adalah suatu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Yang ketiga ada hipotek. Hipotek merupakan instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dan pinjaman kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Yang keempat ada hutang dari lembaga keuangan. Yang kelima ada saham preference. Saham preference merupakan bentuk dari saham, tetapi perbedaannya itu dari karakteristiknya gitu. Karakteristiknya lebih ke obligasi gitu. Yang ke-6 yaitu modal ventura. Modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan, pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai seluruh operasional perusahaan. Penentuan kebijakan hutang berkaitan dengan struktur modal karena hutang merupakan salah satu komponen dari permodalan itu sendiri. Menurut Mahmud, perusahaan dinilai beresiko apabila memiliki hutang yang lebih besar pada struktur modal. Tetapi bila perusahaan menggunakan hutang yang lebih kecil atau tidak sama sekali, maka perusahaan dinilai tidak dapat memanfaatkan tambahan modal eksternal yang dapat meningkatkan operasional perusahaan. Kebijakan hutang sering diukur dengan menggunakan debt equity ratio atau DER, yaitu perbandingan antara total hutang jangka panjang dengan modal itu sendiri. Semakin rendah DER, maka semakin kecil tingkat hutang yang digunakan perusahaan dan kemampuan untuk membayar hutang semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi DER, semakin tinggi hutang yang digunakan dan semakin tinggi rasio yang dimiliki perusahaan. Kebijakan ini menimbulkan konflik dalam biaya keagenan.
Karena dengan hutang, maka perusahaan akan melakukan pembayaran periodik atas bunga dan pokok pinjaman. Keputusan pendanaan melalui hutang memiliki batas hingga seberapa besar dana dapat digali, biasanya memiliki standar rasio tertentu untuk menentukan rasio hutang tertentu yang tidak boleh dilampaui. Apabila hutang rasio ini melampaui batas, maka akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat hutang adalah Long Term Debt Ratio atau LDE yang menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh modal perusahaan atau seberapa besar porsi hutang dibanding dengan modal perusahaan. Agar aman, posisi hutang harus lebih kecil dari modal perusahaan. Akan membahas tentang studi kasus. Jadi langsung saja, sumber modal merupakan sumber daya ekonomi yang paling sering dilakukan oleh pemerintah. Negara berkembang untuk mendukung perekonomian nasional, pembangunan nasional maksudnya. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya modal dalam negeri. Sumber daya modal yang didatangkan dari luar negeri bisa beragam seperti penanaman modal asing, berbagai bentuk investasi portofolio, dan peminjaman luar negeri. Semua ini tidak gratis, tetapi memiliki konsekuensi yang bersifat komersial maupun politis maksudnya. Pada satu sisi, datangnya modal dari luar negeri dapat digunakan program pembangunan nasional pemerintah sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Tetapi di sisi lain, diterimanya modal asing tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dalam jangka panjang bagi baik ekonomi maupun politik. Bahkan pada beberapa negara-negara yang sering berkembang menjadi beban yang seolah-olah tak terlepas, yang justru menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oke, terus yang selanjutnya, utang luar negeri sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Di beberapa negara berkembang, ketidaktersediaan sumber daya modal seringkali menjadi kendala utama. Kendala tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat modal di dalam negeri.